Hai, selamat datang di channel saya Tourism Digital Marketing bersama saya Madeleine Sophie. Maafkan saya karena sudah lama tidak mengupload video yang baru karena travel agent sudah mulai sibuk, pariwisata sudah bangkit lagi, penerbangan sudah mulai penuh, hotel sudah mulai penuh, dan objek wisata bahkan sudah mulai kewalahan untuk menerima wisatawan. Jadi ya semua orang yang bekerja di bidang pariwisata sudah mulai kebanjiran order. Tapi jangan khawatir, saya akan tetap menemani Anda memulai bisnis travel agent dari rumah. Untuk video kali ini saya ingin sharing bagaimana caranya saya memulai bisnis travel agent saya 20 tahun yang lalu dengan modal yang sangat kecil. Jujur aja pada waktu itu saya galau. Saya nggak punya modal yang besar, gimana caranya saya bisa beriklan atau promosi. 20 tahun yang lalu sih orang kebanyakan menggunakan iklan paper atau radio. Jadi saya berpikir gimana caranya orang bisa mempercayakan perjalanan wisatanya kepada saya. Padahal saya ini travel agent baru. Tentu nggak gampang ya membuat orang itu bisa percaya. Mungkin ya mereka akan menganggap kita ini orang yang nggak berpengalaman. Mungkin mereka juga akan berpikir bahwa kita tidak bisa mengkoordinir event dengan baik, tidak punya jaringan yang luas. Lantas gimana caranya agar saya bisa mendapatkan pelanggan potensial yang dengan ikhlas dan yakin mau mempercayakan perjalanannya kepada saya? Oke, kali ini saya akan berbagi tips nomor 2 dari video saya yang ini, gimana caranya saya dapat dipercaya oleh beberapa perusahaan di awal tahun berdirinya usaha travel agent saya. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk menyapa. Halo, apa kabar buat Anda yang sudah subscribe dan yang belum subscribe? Perkenalkan, saya Madeleine Sophie, saya praktisi di bidang pariwisata dan menjalankan travel agent independen sejak 20 tahun yang lalu sampai sekarang. Dan di channel ini saya berbagi tips mengenai bagaimana caranya menjalankan travel agent dari rumah dengan cara online dan dengan perangkat yang mudah dan murah. Jadi kalau Anda merasa bahwa channel ini bermanfaat untuk Anda, silakan Anda subscribe dan klik di bell supaya Anda mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video yang baru. Baik, saya akan langsung saja bagaimana caranya saya melakukan referral marketing dan saya bisa mendapatkan kepercayaan dari pelanggan. Untuk Anda yang ingin tahu apa itu referral marketing, Anda bisa membuka blog saya yang ada di link di deskripsi di bawah. 20 tahun yang lalu sebagai startup, saya masih bekerja sendirian. Jadi yang pertama kali saya lakukan adalah saya membuat list kontak data. List ini terdiri dari orang-orang yang saya kenal dan orang yang tidak saya kenal. Pokoknya saya nekat lah waktu itu. Tapi tentunya harus dipilah orang-orang yang memiliki potensi untuk bisa traveling. Saya mentargetkan 300 kontak. Kenapa 300? Ya, simple aja. Menurut saya ingin melakukannya satu kontak satu hari. Tapi ternyata saya tercengang. Saya tidak mendapatkan 300 kontak. Ya, gimana ya? Ya udah, tapi nggak apa-apa. Step nomor 2, setelah saya memiliki data yang saya buat, saya mulai membagi orang yang dekat dengan saya, yang baik dengan saya, yang punya kedudukan yang bagus atau kedudukan yang tinggi, lalu yang mana yang kurang begitu saya kenal, hingga yang sama sekali saya tidak kenal. Lalu langkah yang ketiga, saya mulai menyapa mereka. Saya bilang saya kepengen ketemu untuk ngopi. Jadi saya tidak menyampaikan bahwa saya ingin bertemu karena bisnis saya, tapi lebih kepada saya ingin bersilaturahmi, kangen-kangenan gitu ya, sehingga mereka ngerasa oh oke, pertemuan ini nggak ada beban. Jadi mereka dengan nyaman ngajakin saya ketemu untuk ngopi. Bisa di antara makan siang atau after office hour, saya terserah. Jadi saya ikuti aja jadwal dari mereka, hingga jadwal pertemuan saya itu penuh dalam 1 minggu. Dan saya usahakan untuk satu hari nggak boleh ada yang kosong atau nggak boleh ada yang saya nggak ada jadwal. Kemudian kalau kita udah punya janji, saya lanjut dengan langkah saya yang keempat, yaitu saya ketemu dengan mereka, ngobrol dengan mereka. Saya ngobrol mulai dari hal yang ringan, gimana kehidupan mereka, bisnis mereka, sehingga kita bisa ngobrol sampai ke pembicaraan yang seru. Kita mesti punya teknik komunikasi yang asik. Mungkin Anda bingung gimana caranya kita bisa ngobrol dengan orang supaya seru gitu ya. Kita bisa mulai dengan hobi atau
Apa sih yang akhir-akhir ini senang mereka lakukan? Tapi ingat, jangan kebanyakan bicara tentang hobi Anda. Wah, nanti bisa blur ya. Kita kan mau fokus ke mereka sampai kita bisa ketemu apa sih yang menjadi pain point mereka. Misalnya mereka kepengen jalan-jalan, tapi nah dari situ kita bisa ketemu nih bahwa ada korelasi antara hobi mereka, pekerjaan mereka dengan bisnis kita, yaitu di bidang pariwisata. Kalau misalnya mereka suka dengan hal yang adventure, kita bisa mulai masuk dengan wisata adventure. Kalau mereka orang yang sangat religius, kita bisa masuk ke wisata religi. Atau kalau mereka suka kuliner atau shopping, ini paling enak. Kita bisa tawarkan banyak sekali destinasi mengenai wisata, belanja, dan kuliner. Kunci dari semuanya adalah Anda harus punya wawasan yang luas. Jangan sampai nanti pas mereka bicara mengenai hiking atau trekking, Anda nggak tahu. Anda bahkan tidak tahu gunung di Indonesia, gitu. Itu kan nggak seru banget. Atau mereka udah sering banget kulineran, terus Anda nggak tahu misi kuliner di mana. Nah ini juga ngeri. Jadi Anda harus tahu banget mengenai lokasi wisata, bentuknya apapun itu, kemudian jarak tempuhnya gimana, bagaimana Anda mencapai lokasi itu, dan ya kalau bagus lagi Anda bisa tahu bahkan kira-kira biayanya berapa. Jadi tips dari saya, banyak-banyaklah Anda nonton. Karena saat ini, hari gini, Anda tuh tinggal buka YouTube, Anda tinggal searching, itu semua data dan informasi kan ada. Jadi itu bahan yang bagus. Dan kalau suasana sudah lumer, langsung ke poin nomor 5. Mereka akan keluarkan ide bagaimana berwisata dengan Anda. Bahkan mereka akan merekomendasikan Anda kepada perusahaannya. Kadang saya mendapatkan rekomendasi untuk langsung mengikuti lelang atau pitching di perusahaan mereka. Keren kan? Namun tidak semudah itu. Teman-teman, Anda bisa mencoba ini mungkin beberapa kali. Kalau misalnya ada menghadapi penolakan, atau bahkan sudah ngopi tapi Anda nggak mendapatkan apa-apa, jangan kecewa. Anda harus lakukan itu terus-menerus, konsisten sampai Anda menjadi luwes. Oke, demikian gimana caranya saya mendapatkan referral marketing. Sederhana ya. Ya, sekali lagi ini butuh proses. Jadi nggak ada yang instan. Baik, ini adalah caranya saya. Pasti di luar sana juga banyak yang punya tips berbeda mengenai referral marketing. Kalau Anda punya pengalaman mengenai referral marketing yang seru juga, Anda bisa berbagi di sini. Anda bisa tulis di deskripsi di bawah. Sekali lagi, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Nantikan video nomor 3, 4, dan 5. Sampai jumpa. Bye.